Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi kita di kelas biologi. Kali ini pembahasan kita adalah tentang fungi atau jamur. Untuk memahami tentang fungi atau jamur, mari kita simak video berikut ini. Jamur adalah organisme yang tidak mempunyai klorofil sehingga bersifat heterotrof atau tidak dapat membuat makanan sendiri sehingga bergantung pada organisme lain. Dari beberapa jamur yang ada, banyak yang bisa dikonsumsi bahkan berkhasiat bagi kesehatan. Struktur tubuh jamur. Struktur tubuh jamur tergantung pada jenisnya. Ada jamur yang uniseluler, misalnya khamir. Ada pula jamur yang multiseluler membentuk tubuh buah besar yang ukurannya mencapai 1 meter. Contohnya jamur kayu. Tubuh jamur tersusun dari komponen dasar yang disebut hifa. Hifa membentuk jaringan yang disebut miselium. Miselium menyusun jalinan-jalinan semu menjadi tubuh buah. Perhatikan gambar struktur jamur di bawah ini. Hifa pada jamur ada yang bersekat dan ada yang tidak bersekat. Klasifikasi jamur. Berdasarkan cara reproduksi seksualnya, fungi atau jamur dibagi menjadi 4 divisio, yaitu 1. Zygomicota, 2. Ascomycota, 3. Basidiomycota, dan 4. Deuteromycota. Mari kita bahas satu per satu. Yang pertama adalah divisio Zygomicota. Dinamakan sebagai Zygomicota karena membentuk spora istirahat berdinding tebal yang disebut zygospora. Zygomicota berhabitat di darat, di tanah, atau pada sisa organisme mati. Zygomicota merupakan kelompok utama yang dapat dikatakan penting karena membentuk mikorisza, yaitu simbiosis jamur dengan akar tanaman. Anggota Zygomicota yang utama adalah hidup sebagai saprofit. Ciri-ciri Zygomicota. 1. Zygomicota habitatnya di darat, tanah, dan hidup sebagai saprofit. 2. Merupakan kelompok utama dalam membentuk mikorisza. 3. Memiliki miselium yang bercabang banyak dan juga tidak bersekat. 4. Zygomicota memiliki hifa yang bersifat senositik. 5. Dinding selnya terdiri dari zat kitin dan tidak memiliki zoospora, sehingga spora memiliki sel-sel yang berdinding. 6. Bereproduksi secara aseksual dan seksual. Reproduksi secara seksual dilakukan dengan peleburan 2 hifa, yaitu hifa betina dan hifa jantan. Hifa betina adalah hifa yang memberikan isi selnya, sedangkan hifa jantan adalah hifa yang menerima isi selnya. Sedangkan reproduksi secara aseksual dilakukan pada spora yang telah pecah yang berasal dari sporangium, sehingga beberapa hifa akan muncul dengan ujung yang membentuk sporangium berisi spora yang jika terhambur akan membentuk miselium baru. Hifa berfungsi dalam menyerap makanan yang disebut dengan rhizoid. Perhatikan struktur jamur Zygomicotina berikut ini. Contoh jamur yang termasuk Mycosicota adalah Mucormucedo atau jamur roti dan Rhizopus atau jamur tempe. Kita lanjutkan divisio yang kedua, yaitu Ascomycota. Ascomycota adalah jamur yang berkembang biak dengan membentuk spora di dalam selnya yang disebut ascus. Ascus berbentuk seperti kantong kecil. Alat reproduksi aseksual berupa hifa. Contoh Ascomycota adalah Saccharomyces cerevisiae dan Aspergillus flavus. Ciri-ciri Ascomycota. 1. Dinding selnya tersusun atas zat kitin. 2. Ada yang uniseluler dan ada yang multiseluler. 3. Hifanya bersekat membentuk badan buah yang disebut ascocarps. 4. Mengandung inti haploid. 5. Memiliki keturunan diploid yang lebih singkat. 6. Reproduksi vegetatifnya dengan membentuk conidiospora.
sedangkan reproduksi generatifnya dengan konjugasi yang menghasilkan ascocarps. Berikut ini adalah beberapa contoh jamur yang termasuk Ascomycota. Yang pertama adalah Saccharomyces cerevisiae atau yang dikenal dengan ragi. Saccharomyces cerevisiae yaitu spesies yang termasuk dalam hamir berbentuk oval. Jamur ini sering mendapat julukan sebagai super jamur yang menjadi mikroorganisme frontier di berbagai bioteknologi modern. Jamur ini bermanfaat dalam pembuatan roti dan bir karena bersifat fermentatif, yaitu melakukan fermentasi yang memecah glukosa menjadi karbon dioksida dan alkohol yang kuat. Yang kedua adalah Neurospora sitophila atau jamur oncom. Neurospora sitophila atau disebut juga dengan Neurospora crassa merupakan salah satu spesies jamur dari jenis Neurospora yang memiliki spora berbentuk seperti urat saraf berloreng-loreng. Jamur ini biasanya terdapat pada produk-produk bakteri dan menyebabkan kerusakan sehingga biasanya disebut bakteri mold atau red bread mold. Neurospora sitophila dikenal juga sebagai jamur oncom. Contoh selanjutnya adalah Penicillium notatum dan Penicillium chrysogenum. Penicillium merupakan jamur mayor yang penting dalam lingkungan alam serta produksi makanan dan obat. Penicillium notatum dan Penicillium chrysogenum dapat menghasilkan antibiotik penicillin, yaitu antibiotik yang bisa membunuh atau menghentikan pertumbuhan beberapa jenis bakteri di dalam tubuh. Contoh selanjutnya adalah Aspergillus oryzae. Aspergillus oryzae merupakan jamur yang bersifat aerobik, yaitu membutuhkan oksigen untuk pertumbuhannya. Pada umumnya, Aspergillus oryzae bisa menggunakan berbagai komponen makanan dari yang sederhana sampai kompleks. Aspergillus oryzae adalah jamur berfilamen probiotik yang biasa dimanfaatkan dalam proses fermentasi kedelai, beras, tanaman gandum, dan tanaman kentang. Hal ini digunakan untuk membuat makanan fermentasi tertentu seperti tempe, kecap, miso, sake, dan cuka beras. Proses fermentasi tersebut menghasilkan enzim yang dikenal bermanfaat bagi manusia dan hewan. Kita lanjutkan divisi yang ketiga yaitu Basidiomycota. Basidiomycota adalah jamur yang berukuran makroskopis, bereproduksi aseksual dengan membentuk spora di atas sel yang disebut basidium. Reproduksi seksual dilakukan dengan membentuk spora conidia. Ciri-ciri Basidiomycota: 1. Multiseluler. 2. Hifa bersekat, dibedakan hifa primer dan hifa sekunder. 3. Dinding selnya tersusun atas zat kitin. 4. Reproduksi vegetatif dengan membentuk conidiospora memiliki 1 inti haploid, sedangkan reproduksi generatif dengan menghasilkan basidiospora. 6. Mengandung inti haploid. 7. Memiliki keturunan diploid lebih singkat. 8. Memiliki basidiokarps. 9. Badan buah berbentuk seperti payung atau kuping. Dan ke-10, beberapa jenis dapat dijadikan sebagai sumber makanan. Contoh-contoh jamur yang termasuk Basidiomycota adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Pleurotus ostreatus atau dikenal sebagai jamur tiram. Jamur tiram ini merupakan jamur pangan dari kelompok Basidiomycota dengan ciri-ciri umum yaitu memiliki tubuh buah berwarna putih hingga krem dan tudungnya berbentuk setengah lingkaran mirip cangkang tiram dengan bagian tengah agak cekung. Jamur ini biasa dikonsumsi dan mempunyai rasa yang cukup enak sehingga sangat banyak di pasaran. Contoh selanjutnya adalah Ganoderma lucidum. Ganoderma lucidum merupakan salah satu jenis jamur yang memiliki tubuh buah dan dikenal memiliki khasiat sebagai obat. Bentuknya seperti sendok atau alat untuk mengambil sayur dengan tangkai yang menancap ke dalam media atau substrat dengan ukuran panjang antara 3 sampai dengan 10 cm.
Di ujung tangkai terdapat tubuh buah yang berbentuk seperti setengah lingkaran yang melebar dengan garis tengah antara 10 hingga 20 cm. Selanjutnya adalah Ustilago-medis. Ustilago-medis merupakan cendawan penyebab penyakit gosong bengkak pada jagung. Cendawan ini termasuk dimorfik, artinya dalam siklus hidupnya bisa terjadi dua bentuk, yaitu membentuk sel hamir dan membentuk miselium. Selanjutnya adalah jamur dari jenis Amanita. Jamur Amanita phalloides dan Amanita muscaria merupakan jamur beracun yang mempunyai warna yang bervariasi mulai dari merah terang, jingga, kuning hingga putih. Jamur Amanita ini bisa ditemukan di berbagai wilayah di seluruh belahan bumi karena jamur yang satu ini mampu untuk tumbuh pada berbagai kondisi suhu, mulai dari suhu dingin seperti di wilayah kutub hingga suhu hangat di wilayah tropis. Ciri khas dari jamur ini yaitu terdapat bercak-bercak putih di bagian kepala. Amanita muscaria memang terkenal sangat beracun sebab dalam waktu 2 sampai dengan 3 jam setelah menghirup jamur ini bisa terkena diare, vertigo, koma, muntah, dan beberapa efek lainnya. Di video yang terakhir dari jamur adalah Deuteromycota. Deuteromycota beranggotakan jamur-jamur yang belum diketahui cara reproduksi seksualnya. Oleh sebab itu, Deuteromycota disebut juga fungi imperfecti atau jamur tidak sempurna. Jika suatu jamur dalam penelitian lebih lanjut diketahui cara reproduksi seksualnya, jamur tersebut akan dimasukkan ke dalam divisio yang sudah ada, yaitu Zygomycota, Ascomycota, atau Basidiomycota. Ciri-ciri lain dari jamur Deuteromycota adalah sebagai berikut. 1. Memiliki hifa bersekat dengan dinding sel dari bahan kitin. 2. Ada yang multiseluler dan ada yang uniseluler. 3. Reproduksi vegetatif dengan membentuk conidiospora. 4. Jarang membentuk tubuh buah. 5. Sebagian besar bersifat mikroskopis. Dan yang keenam, hidup sebagai saprofit atau parasit. Berikut ini adalah beberapa contoh jamur yang termasuk Deuteromycota. Yang pertama adalah Candida albicans. Candida albicans merupakan spesies cendawan patogen dari golongan Deuteromycota yang bisa menyebabkan infeksi oportunistik yang disebut candidiasis pada sebagian kulit manusia, mukosa, dan organ yang ada dalam indera manusia. Contoh selanjutnya adalah Helminthosporium oryzae. Helminthosporium oryzae atau disebut juga dengan Cochleobolus niabenes merupakan jamur yang menyebabkan penyakit bercak coklat pada padi. Penyakit ini adalah agen yang akhirnya menjadi penyebab kelaparan Bengal pada tahun 1943. Jamur ini dapat menyebabkan berbagai gejala, antara lain inang dapat diamati pada banyak bagian tanaman, termasuk daun, biji, batang, dan pembungaan bersama dengan adanya bercak coklat. Contoh selanjutnya adalah Sclerotium ralphsi. Sclerotium ralphsi merupakan salah satu jamur patogen yang dapat mengakibatkan beberapa penyakit pada tanaman seperti busuk batang, layu, serta rebah pada kecambah. Tanaman yang biasanya diserang adalah jenis jamur yang satu ini adalah kacang tanah serta tanaman lain seperti kubis, bawang, seledri, jagung, kentang, tomat, kedelai, selada, kapas, tembakau, dan tanaman dari famili Cucurbitaceae. Demikian tadi anak-anak untuk materi kita hari ini. Kita jumpa lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.